Ibnu Al-Arabi membayangkan Tuhan yang sendiri itu mendesahkan kerinduan. Namun, desahan atau nafas rahmani ini bukanlah ungkapan rasa iba diri, melainkan sebuah kekuatan aktif kreatif yang membuat kosmos kita menjadi ada. Kekuatan itu juga meniupkan wujud manusia, yang menjadi logoi, kata-kata yang mengungkapkan Tuhan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, setiap manusia merupakan epifani unik dari Tuhan gaib, memanifestasikan dirinya dalam cara khusus dan tak dapat diulang. Setiap logo ilahi merupakan nama-nama yang dengannya Tuhan memanggil dirinya sendiri, membuat dirinya hadir secara total dalam setiap epifaninya. Tuhan tidak bisa diringkas dalam satu ekspresi manusiawi, karena realitas suci itu tidak terbatas. Ini berarti bahawa wahyu yang diciptakan Tuhan pada setiap kita adalah unik dan berbeza dari Tuhan yang dikenal oleh tak terhingga manusia yang juga merupakan logonya. Kita hanya bisa mengenal Tuhan kita sendiri kerana kita tidak bisa mengalaminya secara objektif, mustahil untuk mengenalnya dengan cara yang sama seperti orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi, setiap wujud memiliki Tuhannya sendiri-sendiri. Dia tidak mungkin memiliki keseluruhannya. Ibnu Al-Arabi suka mengutip hadis, berfikirlah tentang ciptaan Tuhan dan janganlah berfikir tentang esensinya. Keseluruhan realitas Tuhan tidak bisa dikenal, oleh kerana itu kita harus memusatkan perhatian pada firman partikular yang disampaikan kepada wujud kita sendiri. Ibnu Al-Arabi juga suka untuk menyebut Tuhan sebagai Al-Ama, kabut atau kegelapan untuk menekankan ketakterjangkauannya. Akan tetapi, logoi manusia ini juga menyingkapkan Tuhan yang maha tersembunyi itu kepada dirinya sendiri. Hal itu terjadi melalui proses dua arah. Tuhan ingin untuk dikenal dan dibebaskan dari kesendiriannya oleh orang-orang yang di dalam diri mereka dia mewahyukan diri. Penderitaan Tuhan yang tak dikenal diliput oleh Tuhan yang diwahyukan di dalam setiap wujud manusia yang membuatnya mengenal dirinya sendiri. Juga benar bahawa Tuhan yang diwahyukan dalam setiap individu, rindu untuk kembali kepada sumbernya dengan nostalgia ilahi yang menyalakan kerinduan kita sendiri. Ketuhanan dan kemanusiaan, dengan demikian merupakan dua aspek kehidupan ilahiyah yang menggerakkan seluruh kosmos. Pandangan ini tidak berbeza dengan pemahaman orang Yunani tentang inkarnasi Tuhan di dalam Yesus, tetapi Ibnu Al-Arabi tidak bisa menerima gagasan bahawa satu orang manusia saja, betapapun sucinya, bisa menampung ketidakterbatasan realitas Tuhan. Sebaliknya, dia percaya bahawa masing-masing pribadi manusia merupakan avatar unik bagi yang ilahi. Sungguh pun demikian, dia juga mengembangkan simbol manusia sempurna, insan al-kamil, yang menubuhkan misteri Tuhan yang diwahyukan di setiap generasi demi kepentingan generasi sezamannya, meskipun tentu saja tidak merupakan inkarnasi dari seluruh realitas ketuhanan atau esensinya yang tersembunyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna bagi generasinya dan merupakan simbol ketuhanan yang paling efektif. Mistisisme introspektif dan imajinatif ini merupakan pencarian terhadap asal-usul wujud di kedalaman diri sendiri. Ini membuat mistisisme terlepas dari berbagai kepastian yang menjadi ciri bentuk-bentuk agama yang lebih dogmatis. Karena setiap manusia memiliki pengalaman unik tentang Tuhan, maka tak ada satu agama pun yang bisa mengungkapkan keseluruhan misteri ketuhanan. Tak ada kebenaran objektif tentang Tuhan yang mesti dianut oleh semua orang, karena Tuhan ini transenden terhadap semua kategori pribadi. Segala prediksi tentang perilaku dan kecenderungannya adalah mustahil. Setiap bentuk chauvinisme tentang agama sendiri dengan mengorbankan agama orang lain, jelas tidak bisa diterima, sebab tak satu agama pun memiliki seluruh kebenaran tentang Tuhan.
Ibnu Al-Arabi mengembangkan sikap yang positif terhadap agama-agama lain, seperti yang ditemukan di dalam Al-Quran, dan membawanya ke arah toleransi baru yang ekstrem. Hatiku mampu menerima berbagai bentuk, biara bagi sang rahib, kuil bagi arca-arca, padang rumput bagi rusa-rusa, peziarah bagi Kaabah, lembaran Taurat, dan Al-Quran. Cinta adalah iman yang kujunjung, ke mana pun menuju unta-untanya. Iman yang benar adalah imanku. Hamba Tuhan merasakan ketenteraman yang sama di dalam sinagoga, kuil, gereja, atau masjid, karena semuanya menyediakan pemahaman yang sah tentang Tuhan. Ibnu Al-Arabi sering menggunakan frase, Tuhan diciptakan oleh keimanan. Frase ini bisa bermakna pejoratif jika merujuk pada Tuhan yang diciptakan manusia dalam agama tertentu dan dianggap identik dengan Tuhan itu sendiri. Ini hanya akan melahirkan intoleransi dan fanatisme. Alih-alih bentuk keberhalaan seperti itu, Ibnu Al-Arabi mengemukakan saran berikut. Jangan ikat dirimu pada sebuah keyakinan secara eksklusif sehingga engkau mungkin mengingkari yang lain, kerana dengan demikian engkau akan kehilangan banyak kebaikan. Tidak, engkau akan gagal mengenali kebenaran yang sejati. Tuhan yang Maha Berada dan Maha Berkuasa tidak bisa dibatasi oleh keyakinan apapun, sebab Dia berfirman, kemanapun engkau memalingkan pandanganmu, maka di sanalah ada wajah Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Semua orang akan mengagungkan apa yang dipercayainya. Tuhannya adalah apa yang diciptakannya sendiri, dan memujanya berarti memuja dirinya sendiri. Akibatnya, dia akan menyalahkan keyakinan orang lain, yang tak akan dilakukannya jika seandainya dia adil, tetapi kebenciannya didasarkan pada kebodohan. Kita tidak pernah melihat Tuhan, kecuali nama personal yang telah diwahyukan dan diberi eksistensi konkret dalam setiap diri kita. Tak terhindarkan lagi bahawa pemahaman kita tentang Tuhan, pribadi kita sendiri diwarnai oleh tradisi keagamaan tempat kita dilahirkan. Namun, seorang mistik arif mengetahui bahawa Tuhan kita ini sebenarnya adalah malaikat, atau simbol ilahi yang partikular, yang tidak semestinya disamakan dengan realitas gaib itu sendiri. Akibatnya, dia memandang semua agama yang berbeza-beza sebagai teofani yang sah. Jika Tuhan agama yang lebih dogmatik memilah umat manusia ke dalam kubu-kubu yang saling bermusuhan, Tuhan kaum mistik justru menjadi kekuatan pemersatu. Benar bahawa ajaran Ibnu Al-Arabi terlalu rumit bagi mayoritas umat Muslim, namun tetap menyebar ke kalangan yang lebih awam. Selama abad ke-12 dan ke-13, Sufisme tidak lagi menjadi gerakan minoritas tetapi mendominasi warna Islam di banyak bagian wilayah Muslim. Inilah period ketika berbagai aliran Sufi atau tarikah didirikan, masing-masing dengan tafsiran khasnya tentang kepercayaan mistikal. Syaikh Sufi memiliki pengaruh yang besar di kalangan publik dan dihormati sebagai orang suci dalam cara yang hampir sama seperti imam kaum Syiah. Saat itu merupakan periode pergolakan politik, kekhalifahan Baghdad sedang mengalami disintegrasi, dan gerombolan orang Mongol menaklukkan satu persatu kota-kota Muslim. Orang-orang menginginkan Tuhan lebih dekat dan simpatik daripada Tuhan kaum filosof yang jauh atau Tuhan para ulama yang legalistik. Praktik zikir kaum Sufi, pengucapan nama-nama Tuhan sebagai mantra untuk mencapai ekstasi, menyebar ke luar lingkaran tarekat. Latihan konsentrasi kaum Sufi, dengan teknik pernafasan dan postur yang diatur secara cermat, membantu orang untuk mengalami rasa kehadiran yang transenden di dalam batin. Tidak semua orang mampu mencapai keadaan mistikal yang lebih tinggi, namun latihan-latihan spiritual ini sungguh-sungguh telah membantu banyak orang untuk menepiskan ajaran yang simplistik dan antropomorfis tentang Tuhan dan merasakan kehadirannya di dalam diri.
Beberapa tarekat menggunakan musik dan tarian untuk meningkatkan konsentrasi, dan para pir, guru sufi menjadi pahlawan bagi orang banyak. Tarekat sufi yang paling terkenal adalah Maulawiyah, yang anggota-anggotanya di barat dikenal sebagai darwis-darwis yang berputar, willing dervishes. Tarian mereka yang berwibawa merupakan sebuah metode konsentrasi. Ketika seorang sufi mengambil gerakan berputar, dia merasakan batas-batas dirinya larut bersamaan dengan larutnya dia ke dalam tarian itu, menghantarkannya ke ambang fana. Pendiri tarekat ini adalah Jalaluddin Rumi, tahun 1207 hingga 1273, yang oleh murid-muridnya disebut sebagai Maulana, guru kami. Rumi dilahirkan di Khurasan, Asia Tengah, tetapi pindah ke Konya, di kawasan Turki moden, sebelum kedatangan tentara Mongol. Mistisismenya bisa dipandang sebagai respons Muslim terhadap bencana ini, yang mungkin telah membuat banyak orang kehilangan keimanan kepada Allah. Gagasan Rumi mirip dengan gagasan Ibnu Al-Arabi, tetapi karyanya, Masnawi, yang sering disebut Injil kaum Sufi, memiliki daya tarik yang lebih popular dan membantu menyebarkan konsepsi ketuhanan kaum mistik di kalangan kaum Muslim awam yang bukan Sufi. Pada tahun 1244, Rumi jatuh kagum pada seorang darwis bernama Syamsuddin, yang dipandangnya sebagai manusia sempurna pada generasi itu. Syamsuddin memang dipercaya sebagai inkarnasi Nabi dan minta dipanggil dengan nama Muhammad. Reputasinya diragukan dan konon dia menolak untuk menjalankan syariat, memandang dirinya telah melewati tahapan lahiriah semacam itu. Dapat dimaklumi jika murid-murid Rumi khawatir akan kekaguman gurunya kepada tokoh itu. Ketika Syams terbunuh dalam sebuah huru-hara, duka Rumi tak terlipur dan dia menghabiskan semakin banyak waktu untuk musik dan tarian mistikal. Dia mampu secara imajinatif mentransformasikan kesedihannya ke dalam simbol tentang cinta ilahiyah, tentang kerinduan Allah kepada manusia dan kerinduan manusia kepada Allah. Disadari atau tidak, setiap orang berusaha mencari Tuhan yang tak pernah ditemukan, secara sama-sama sadar bahawa dia terpisah dari sumber wujudnya. Dengarkan suara buluh, bagaimana ia mengisahkan sebuah cerita yang mengeluhkan keterpisahan. Sejak aku terpisah dari rumpun bambu, ratapanku telah membuat setiap orang merasa sendu. Ku ingin dadaku terbelah oleh derita, agar aku bisa menyingkapkan kepada orang itu kekuatan hasrat cinta. Setiap orang yang terpisah jauh dari sumbernya pasti mendambakan saat-saat ketika ia bersatu dengannya. Manusia sempurna diyakini bisa mengilhami manusia biasa untuk mencari Tuhan. Syamsuddin telah mengilhami Rumi melahirkan syair-syair Masnawi yang mengisahkan derita perpisahan ini. Seperti sufi-sufi lain, Rumi memandang alam sebagai teofani dari sekian banyak nama Tuhan. Sebagian di antaranya mengungkapkan kemarahan atau kekerasan Tuhan, sebagian lainnya mengungkapkan sifat kasih yang melekat dalam hakikat ilahi. Kaum mistik terlibat dalam perjuangan tanpa akhir untuk mengenali kasih sayang, cinta, dan keindahan Tuhan di dalam segala sesuatu dan membuang yang lainnya. Masnawi menantang seorang Muslim untuk menemukan dimensi transenden di dalam kehidupan manusia dan menemukan realitas tersembunyi di balik penampakan lahiriah. Ego adalah yang membutakan mata kita dari misteri batin yang ada dalam segala sesuatu, tetapi begitu kita bisa melampauinya, maka kita tak lagi merupakan wujud yang terpisah, tetapi satu dengan dasar semua yang ada. Di sini, Rumi juga menekankan bahawa Tuhan tak lain merupakan pengalaman subjektif. Dia menceritakan kisah tentang Musa dan penggembala untuk melukiskan rasa hormat yang harus kita perlihatkan kepada konsepsi orang lain tentang Tuhan. Suatu hari Musa mendengar seorang penggembala berbicara akrab dengan Tuhan. Dia ingin membantu Tuhan,
di mana pun dia berada, mencuci pakaiannya, mencium tangan dan kakinya menjelang tidur. Yang dapat kukatakan ketika mengingatmu, demikian simpel si pendoa itu, hanyalah dan Musa sangat terkejut. Siapa gerangan teman bicara yang dibayangkan si penggembala ini? Pencipta langit dan bumi. Dia seakan-akan tengah berbicara dengan pamannya. Penggembala itu bertobat dan mengembara membawa kegelisahannya ke padang pasir. Namun Tuhan menegur Musa. Tuhan tidak menghendaki kata-kata ortodoks, tetapi cinta yang membakar dan kerendahan hati. Tak ada satu cara yang benar untuk berbicara tentang Tuhan. Apa yang tampak salah bagimu, benar baginya. Apa yang racun bagi seseorang, menjadi madu bagi orang lain. Kemurnian dan kecemaran, kemalasan dan ketekunan dalam beribadah, tak ada artinya bagiku. Aku jauh dari semua itu. Cara-cara beribadah tidaklah untuk diurutkan sebagai lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Orang Hindu mengamalkan Hindu, Muslim Dravida di India melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Semuanya adalah pemujaan, dan semuanya benar. Bukanlah aku yang dimuliakan dalam peribadatan itu. Tetapi mereka jualah. Aku tak mendengar kata-kata yang mereka ucapkan. Aku menatap ke dalam sikap yang rendah hati. Yang membuka kerendahan itu adalah realitas, bukan bahasa. Lupakan pengucapan. Aku ingin yang membakar, yang membakar. Jadilah sahabat-sahabat dengan apimu. Bakarlah pikiranmu dan semua bentuk ekspresimu. Setiap pembicaraan tentang Tuhan sama absurdnya dengan yang diucapkan oleh penggembala itu, tetapi jika seorang mukmin menerawang menembus tabir untuk melihat keadaan apa adanya, dia akan menyadari bahawa keadaan itu berbeza dengan semua prasangka manusia. Pada masa itu berbagai tragedi juga telah membantu orang Yahudi Eropah membentuk konsepsi baru tentang Tuhan. Perang anti-Semitisme Barat kemudian membuat hidup menjadi tidak nyaman bagi masyarakat Yahudi, dan banyak di antara mereka menghendaki Tuhan yang lebih dekat dan personal daripada Tuhan yang jauh sebagaimana dalam mistisisme mahkota. Selama abad ke-9, keluarga Kalonimos beremigrasi dari Italia Selatan menuju Jerman dan membawa bersama mereka beberapa literatur mistik. Namun pada abad ke-12, pengejaran atas diri mereka telah memasukkan iklim pesimisme baru ke dalam keyakinan Ashkenazi. Hal ini terungkap di dalam tulisan 3 anggota klan Kalonimos, Rabbi Samuel the Elder, penulis risalah pendek Sefer HaYirah, kitab tentang ketakutan kepada Tuhan, sekitar tahun 1150. Rabbi Judah the Pietist, penulis Sefer Hasidim, kitab orang-orang saleh, dan sepupunya Rabbi Eliezer ben Judah dari Worms, tahun 1230, yang menyunting sejumlah risalah dan teks mistik. Mereka bukanlah para filosof atau pemikir sistematis, dan karya mereka memperlihatkan bahawa mereka telah meminjam gagasan dari sejumlah sumber yang tampaknya tidak saling sesuai. Mereka sangat terkesan pada filosof kering Sa'adia bin Yosef, yang buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, dan pada tokoh-tokoh mistik Kristen seperti Francis dari Assisi. Dari sumber-sumber yang beraneka ragam ini, mereka berhasil menciptakan spiritualitas yang penting bagi kaum Yahudi Prancis dan Jerman hingga abad ke-17. Para rabi, dapat diingat kembali, menyatakan bahawa menolak kenikmatan yang telah diciptakan Tuhan adalah dosa. Tetapi, kaum Pietis Jerman mengajarkan pengingkaran yang menyerupai asketisisme Kristen. Seorang Yahudi hanya akan melihat Shekinah di alam akhirat nanti jika dia memalingkan diri dari kesenangan dan meninggalkan hobi perintang waktu, seperti memelihara binatang atau bermain dengan anak-anak. Orang Yahudi mesti menumbuhkan apatheia, seperti sikap Tuhan, tak bergeming terhadap cercaan dan hinaan.
Namun, tidaklah mustahil untuk memandang Tuhan sebagai sahabat. Mistisisme mahkota takkan pernah mengimpikan memanggil Tuhan dengan sebutan engkau, seperti yang dilakukan Eliza. Keakraban ini merayap ke dalam liturgi, menggambarkan Tuhan yang imanen dan hadir dengan dekat sembari tetap transenden. Segalanya ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam segala sesuatu. Engkau mengisi segala sesuatu dan melingkupinya. Ketika segalanya diciptakan, engkau ada di dalam segalanya. Sebelum segalanya diciptakan, engkau adalah segalanya. Mereka meninggikan imanensi ini dengan menunjukkan bahawa tak seorang pun bisa mendekati Tuhan dalam dirinya sendiri, kecuali Tuhan yang memanifestasi kepada manusia melalui kemuliaannya atau dalam cahaya agung yang disebut Shekinah. Kaum pietis tidak merisaukan inkonsistensi yang nyata ini. Mereka lebih memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan praktis daripada kesenangan-kesenangan teologis, mengajarkan kepada sesama Yahudi tentang metode konsentrasi dan sikap yang bisa meningkatkan rasa tentang kehadiran Tuhan. Sikap diam adalah penting. Seorang pietis harus memejamkan matanya rapat-rapat, menutup kepalanya dengan syal sembahyang untuk menghindari gangguan, mengencangkan perutnya, dan mengertakkan giginya. Mereka merancang cara khusus untuk mengeluarkan doa, yang dirasakan mendorong tumbuhnya rasa kehadiran ini. Alih-alih sekadar mengulang kata-kata liturgi, seorang pietis harus menghitung huruf-huruf dalam setiap kata, menjumlahkan nilai numeriknya dan meninggalkan makna bahasa yang harfiah. Dia mesti mengarahkan perhatiannya ke atas, untuk mendorong timbulnya rasa tentang realitas yang lebih tinggi. Situasi kaum Yahudi di wilayah Islam, yang tak memiliki permusuhan antisemitik, jauh lebih menggembirakan sehingga mereka tidak membutuhkan ajaran Ashkenazi ini. Mereka mengembangkan bentuk Yudaisme baru sebagai respons terhadap perkembangan kaum Muslim. Sebagaimana para filosof Yahudi telah berupaya menjelaskan Tuhan Alkitab secara filosofis, orang Yahudi lainnya mencuba memberikan tafsiran mistik dan simbolik tentang Tuhan mereka. Pada mulanya kaum mistik ini hanya berjumlah sangat sedikit. Mereka mengajarkan disiplin esoterik yang diwariskan dari seorang guru kepada muridnya. Mereka menyebutnya Kabbalah atau tradisi yang diwariskan. Akan tetapi, pada akhirnya Tuhan yang dikonsepsikan oleh Kabbalah menarik perhatian mayoritas umat dan menancap dalam imajinasi kaum Yahudi dengan cara yang tidak pernah dicapai oleh Tuhan para filosof. Filsafat mengancam untuk mengubah Tuhan menjadi abstraksi yang jauh, tetapi Tuhan kaum mistik mampu menyentuh ketakutan dan kecemasan yang terletak lebih dalam daripada nalar. Jika mistisisme mahkota telah puas dengan melihat kemuliaan Tuhan dari luar, Kabalis berupaya menembus kehidupan batin Tuhan dan kesadaran manusia. Alih-alih berspekulasi secara rasional tentang hakikat Tuhan dan persoalan metafisika hubungan Tuhan dengan alam, kaum Kabalis beralih kepada imajinasi. Seperti halnya kaum Sufi, kaum Kabalis menggunakan pembedaan yang dibuat kaum Gnostik dan Neoplatonis antara esensi Tuhan dan Tuhan yang terungkap dalam wahyu mahupun ciptaan. Tuhan dalam dirinya sendiri secara esensial tidak bisa diketahui, tidak bisa dikonsepsikan, dan impersonal. Mereka menyebut Tuhan yang tersembunyi itu Ensof, secara harfiah berarti tanpa akhir. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang Ensof, dia tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab ataupun Talmud. Penulis anonim abad ke-13 menulis bahawa Ensof tidak bisa menjadi subjek sebuah wahyu bagi manusia. Berbeza dengan YHWH, Ensof tidak memiliki nama yang terdokumentasikan. Dia bukan suatu ognom, bukan berjenis laki-laki atau perempuan. Ini merupakan pandangan yang berbeza secara radikal dari Tuhan yang sangat personal dalam Alkitab dan Talmud.
Kaum Kabalis mengembangkan mitologi tersendiri untuk membantu mereka menjelajahi alam kesadaran keagamaan baru. Untuk menjelaskan hubungan antara Ensof dan YHWH, tanpa terjerumus ke dalam bid'ah gnostik dengan menyatakan bahawa keduanya merupakan dua wujud yang berbeza, kaum Kabalis mengembangkan metode simbolik dalam membaca kitab suci. Seperti halnya kaum Sufi, mereka membayangkan sebuah proses di mana Tuhan yang tersembunyi membuat dirinya dikenal oleh manusia. Ensof telah memanifestasikan dirinya kepada kaum mistik Yahudi dalam 10 aspek atau sefirot bilangan realitas ilahiyah. Ke-10 aspek ini beremanasi dari Tuhan yang gaib di kedalaman yang tak terhingga. Setiap sefirah mewakili satu tahap dalam pengungkapan wahyu Ensof dan memiliki nama simboliknya sendiri, tetapi masing-masingnya mengandung keseluruhan misteri tentang Tuhan dari sudut pandang tertentu. Metode tafsir Kabalistik membuat setiap kata yang ada di dalam Alkitab merujuk pada satu di antara 10 sefirot itu. Setiap ayat menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena yang ada pasangannya di dalam kehidupan batin Tuhan sendiri. Ibnu Al-Arabi memandang kesedihan Tuhan, yang membuat dirinya terungkap bagi manusia, sebagai firman yang telah menciptakan alam. Dalam cara yang hampir sama, Sephiroth merupakan nama yang diberi Tuhan untuk dirinya sendiri sekaligus sarana yang dengannya dia menciptakan alam. Secara bersamaan ke-10 nama ini membentuk satu namanya yang agung, yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Nama-nama itu mewakili tahap-tahap turunnya Ensof dari kesendirian yang tak tertembus menuju alam materi. Nama-nama itu biasanya disusun secara urut sebagai berikut. 1. Kata Elyon, mahkota tertinggi. 2. Hokmah, kebijaksanaan. 3. Binah, akal. 4. Hesed, cinta atau pengampunan. 5. Din, kekuasaan, biasanya terwujud dalam keadilan yang tegas. 6. Rahamim, kasih sayang, kadang-kadang disebut Tifereth, keindahan. 7. Netzah, keabadian. 8. Hod, keagungan. 9. Yesod, fondasi. 10. Malkuth, kerajaan, juga disebut Shekinah. Kadangkala, Sephiroth digambarkan sebagai sebuah pohon yang tumbuh terbalik. Akarnya di kedalaman Ensof yang tak terduga dan puncaknya di Shekinah, di dunia. Gambaran organik ini mengungkapkan kesatuan simbol kabalistik. Ensof adalah getah yang mengalir melalui dahan-dahan pohon dan membuatnya hidup, menyatukan dahan-dahan itu dalam realitas yang rumit dan misterius. Meskipun ada perbezaan antara Ensof dengan nama-namanya, keduanya adalah satu dengan cara yang hampir sama seperti batu bara dengan nyala api. Sephiroth mewakili alam-alam cahaya yang menerangi kegelapan Ensof, yang tetap berada dalam rahasia tak tertembus. Ini merupakan cara lain untuk menunjukkan bahawa pandangan kita tentang Tuhan tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan realitas yang dirujuknya. Pohon Sephiroth namun, alam Sephiroth bukanlah realitas alternatif yang berada di luar sana, antara Tuhan dan alam. Sephiroth bukanlah anak tangga yang menghubungkan langit dan bumi, melainkan melandasi alam yang dicerap oleh indera. Karena Tuhan adalah segalanya di dalam segalanya, Sephiroth hadir dan aktif di dalam segala sesuatu yang ada. Mereka juga mewakili tahap-tahap kesadaran manusia yang dilalui seorang mistik untuk naik menuju Tuhan dengan cara turun ke dalam pikirannya sendiri. Di sini Tuhan dan manusia kembali digambarkan sebagai tak terpisahkan. Sebagian Kabalis melihat Sephiroth sebagai anggota tubuh manusia primordial sebagaimana yang dimaksud Tuhan pada awalnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika dinyatakannya bahawa manusia telah diciptakan dalam citra Tuhan. Realitas duniawi yang ada di sini bersesuaian dengan realitas arketipal yang ada di dalam alam akhirat.
Citra Tuhan sebagai pohon atau seorang manusia merupakan cetusan imajinatif tentang sebuah realitas yang mengelak formulasi rasional. Kaum Kabalis tidak bersikap antagonistik terhadap falsafah. Banyak di antara mereka yang menghormati tokoh-tokoh seperti Saadia Gayon dan Maimonides, tetapi mereka merasa simbolisme dan mitologi lebih memuaskan daripada metafisika dalam menyingkap misteri Tuhan. Naskah Kabalistik yang paling berpengaruh adalah Zohar, yang mungkin ditulis sekitar tahun 1275 oleh ahli mistik Spanyol, Musa dari Leon. Ketika masih muda, dia telah mempelajari pemikiran Maimonides, namun lambat laun merasakan daya tarik mistisisme dan tradisi esoterik Kabalah. Zohar Kitab Kemegahan merupakan sejenis novel mistikal yang berkisah tentang pengembaraan ahli Talmud abad ketiga, Simeon ben Yohai, bersama putranya Eliezer mengelilingi Palestina, berbicara kepada murid-muridnya tentang Tuhan, alam, dan kehidupan manusia. Tak terdapat struktur yang jelas dan tidak ada perkembangan tema atau gagasan yang sistematik di dalam kitab ini. Pendekatan seperti itu asing bagi Zohar, yang konsepsi ketuhanannya menolak sebarang bentuk pemikiran yang runtut. Seperti Ibnu Al-Arabi, Musa dari Leon percaya bahawa Tuhan menganugerahkan kepada setiap mistikus sebuah wahyu yang unik dan personal sehingga tak ada batasan cara untuk menafsirkan Taurat. Seiring perkembangan si Kabalis, lapis demi lapis makna pun terungkap. Zohar menampilkan emanasi misterius dari ke-10 Sefirot sebagai proses yang dengannya Ensof yang impersonal menjadi personal. Dalam 3 Sefirot tertinggi, Qadr, Hokmah, dan Bina, ketika Ensof memutuskan untuk mengungkapkan diri, barulah realitas ketuhanan itu dapat dirujuk sebagai satu oknum. Ketika dia turun melalui Sefirot Tengah, Hesed, Din, Tiferet, Netzah, Hod, dan Yesod, dia menjadi engkau. Akhirnya, ketika Tuhan hadir di dunia Shekinah, dia menyebut dirinya aku. Pada tahap inilah, yakni ketika Tuhan menjadi suatu individu dan ekspresi dirinya terlengkapi, manusia bisa memulai perjalanan mistiknya. Begitu seorang mistikus telah memperoleh pemahaman tentang jiwanya yang terdalam, dia menjadi sadar akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya dan kemudian mampu naik ke tataran impersonal yang lebih tinggi, meninggalkan keterbatasan personalitas dan egotisme. Ini adalah kepulangan kembali ke sumber asal wujud kita dan alam realitas non-makhluk yang tersembunyi. Dalam perspektif mistikal ini, dunia indriawi kita tak lebih dari bagian akhir dan kulit paling luar dari realitas ilahiyah. Di dalam Kabalah, seperti halnya di dalam Sufisme, doktrin penciptaan tidak sungguh-sungguh dikaitkan dengan asal-usul alam secara fisik. Zohar memandang kitab Kejadian sebagai versi simbolik dari krisis yang dialami Ensof, yang menyebabkan Tuhan memecahkan keheningannya yang dalam dan mewahyukan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Zohar, pada mulanya, ketika kehendak sang raja mulai berlaku, dia menorehkan tanda-tanda pada aura ilahi. Nyala kegelapan memancar dari bagian paling dalam Ensof, bagaikan kabut yang terbentuk dari ketiadaan bentuk, melingkupi lingkaran aura ini, tidak hitam dan tidak putih, tidak merah dan tidak hijau, dan sama sekali tak berwarna. Dalam kitab Kejadian, firman kreatif pertama dari Tuhan adalah, "Jadilah terang." Dalam komentar Zohar atas Kejadian, disebut Bereshit dalam bahasa Ibrani, berdasarkan kata pembukaannya, pada mulanya, nyala gelap ini merupakan sefirah pertama. Kata Elion, mahkota agung Tuhan. Ia tidak berwarna atau berbentuk, Kabalis lain lebih suka menyebutnya tiada. Bentuk ketuhanan tertinggi yang bisa dikonsepsikan oleh manusia disamakan dengan ketiadaan kerana ia tak bisa diperbandingkan dengan sesuatu yang ada. Oleh kerana itu, semua sefirot lahir dari rahim ketiadaan.
Inilah tafsiran mistikal terhadap doktrin tradisional tentang penciptaan ex nihilo. Proses ekspresi diri Tuhan terus berlanjut seperti pancaran cahaya yang menyebar ke wilayah yang semakin meluas. Zohar menyatakan lagi. Namun, ketika nyala ini mulai memiliki ukuran dan keluasan, ia menghasilkan warna-warna yang cerah. Sebab pada inti terdalamnya muncul sumber yang melimpahkan nyala ke segala yang ada di bawahnya, tersembunyi dalam rahasia misterius Ensof. Sumber itu menembus, namun tidak seluruhnya tertembus, aura abadi yang mengelilinginya. Semuanya bisa diketahui sepenuhnya hingga di bawah pengaruh terobosan itu, sebuah titik di langit bersinar terang. Di luar titik ini tak ada lagi yang bisa diketahui atau dipahami, dan ia disebut Bereshit, permulaan, firman pertama dari penciptaan. Yang dimaksud dengan titik di sini adalah hokmah, kebijaksanaan, iaitu sefirah kedua yang mengandung bentuk ideal dari semua yang tercipta. Titik itu berkembang menjadi sebuah istana atau bangunan, yang kemudian menjadi bina akal, sefirah ketiga. Ketiga sefirot tertinggi ini mewakili keterbatasan pemahaman manusia. Kaum Kabalis mengatakan bahawa Tuhan ada di dalam bina sebagai siapa? Mi, yang agung, yang menjadi awal setiap pertanyaan. Namun, tak mungkin mendapatkan sebuah jawapan. Meskipun Ensof secara perlahan menyesuaikan dirinya ke dalam keterbatasan manusia, kita tetap saja tidak bisa mengetahui siapa itu. Semakin tinggi kita naik, dia pun semakin diselimuti kegelapan dan misteri. Ketujuh sefirot berikutnya dianggap berhubungan dengan 7 hari penciptaan di dalam kitab Kejadian. Selama periode biblikal, YHWH akhirnya menang atas dewi-dewi Kanaan kuno dan kultus erotik mereka. Akan tetapi, ketika kaum Kabalis berjuang untuk mengungkapkan misteri Tuhan, mitologi kuno justru kembali menegaskan diri, meskipun dalam bentuk yang sama. Zohar menggambarkan Bina sebagai ibu langit, yang rahimnya ditembus oleh nyala gelap untuk melahirkan 7 sefirot yang lebih rendah. Kemudian Yesod, sefirah ke-9, mengilhami beberapa spekulasi yang menyerupai penis. Ia digambarkan sebagai saluran yang melaluinya kehidupan ilahiyah menyembur ke alam semesta lewat tindakan prokreasi mistikal. Akan tetapi, justru di dalam Shekinah, sefirah ke-10, simbolisme seksual kuno tentang penciptaan dan teogoni tampil dengan jelas. Di dalam Talmud, Shekinah dipandang sebagai figur netral, tidak memiliki jenis kelamin maupun gender. Namun, dalam Kabbalah, Shekinah menjadi aspek kewanitaan Tuhan. Bahir, tahun 1200, salah satu naskah kabalistik paling kuno, mengidentifikasi Shekinah dengan figur Gnostik Sophia, emanasi ketuhanan terakhir yang jatuh dari pleroma dan kini mengembara, sesat, dan terasing dari Tuhan di dunia. Zohar mengaitkan pengusiran Shekinah ini dengan kejatuhan Adam, seperti yang dikisahkan dalam kitab Kejadian. Dikatakan bahawa kepada Adam telah diperlihatkan sefirot tengah dalam pohon kehidupan dan Shekinah dalam pohon pengetahuan. Alih-alih menyembah ketujuh sefirot sekaligus, Adam memilih untuk memuliakan Shekinah saja, memisahkan kehidupan dari pengetahuan dan memutuskan kesatuan sefirot. Kehidupan ilahiyah tidak lagi mengalir ke dunia tanpa gangguan kerana telah terpisah dari sumber ilahiyahnya. Tetapi dengan mentaati Taurat, komunitas Israel bisa memulihkan keterasingan Shekinah dan menyatukan kembali alam dengan Tuhan. Tidak mengherankan jika banyak penafsir Talmud yang kolot menganggap ini sebagai gagasan yang menyesatkan, tetapi pengusiran Shekinah yang menggemakan mitos-mitos kuno tentang dewi-dewi yang mengembara jauh dari alam suci, menjadi salah satu unsur Kabbalah yang paling popular. Shekinah yang perempuan membawa keseimbangan seksual ke dalam pandangan tentang Tuhan,
yang cenderung menjadi sangat maskulin, dan ini jelas memenuhi sebuah kebutuhan keagamaan yang penting. Pandangan tentang pengusiran ilahiyah ini juga menunjukkan rasa keterpisahan yang merupakan sebab dari begitu banyak kegalauan manusia. Zohar selalu menyatakan bahawa kejahatan merupakan sesuatu yang terpisah atau telah memasuki hubungan yang tidak sesuai baginya. Salah satu persoalan etika monoteisme adalah bahawa ia telah mengisolasi kejahatan. Kerana kita tidak dapat menerima gagasan bahawa ada kejahatan di dalam zat Tuhan, timbul bahaya bahawa kita pun tidak akan mampu memikulnya dalam diri kita sendiri. Kejahatan kemudian dicampakkan dan dipandang sebagai monster yang tidak manusiawi. Citra syaitan yang menyeramkan di dalam Kristen Barat merupakan bentuk proyeksi yang terbelokkan seperti itu. Zohar menggambarkan akal kejahatan ada pada Tuhan itu sendiri, di dalam din atau keadilan yang tegas, Sefirah kelima. Din disebut sebagai tangan kiri Tuhan, Hesed pengampunan sebagai tangan kanannya. Selama din bekerja harmonis dengan pengampunan Tuhan, ia merupakan hal yang positif dan berguna. Namun, jika ia menjauh dan terpisah dari sefirot yang lain, ia menjadi kejahatan dan destruktif. Zohar tidak menceritakan kepada kita tentang bagaimana perpisahan ini bisa terjadi. Pada bab mendatang, kita akan menyaksikan bahawa kaum Kabalis generasi selanjutnya merenungkan problem kejahatan yang mereka pandang sebagai akibat dari sejenis kecelakaan primordial yang terjadi pada tahap paling awal dari proses pengungkapan diri Tuhan. Kabalah menjadi kurang masuk akal jika ditafsirkan secara harfiah, tetapi mitologinya telah terbukti memuaskan secara psikologis. Ketika bencana dan tragedi menyelimuti kaum Yahudi Spanyol selama abad ke-15, Tuhan Kabalistiklah yang membantu mereka memaknai penderitaan yang menimpa mereka. Kita bisa menyaksikan ketajaman psikologis Kabalah dalam karya-karya seorang mistikus Spanyol, Abraham Abulafia, tahun 1240 hingga 1291. Sebahagian besar karya itu disusun pada waktu yang kira-kira bersamaan dengan Zohar, tetapi Abulafia lebih memusatkan perhatian pada metode praktis mencapai rasa tentang Tuhan daripada tentang hakikat Tuhan itu sendiri. Metode-metode ini mirip dengan yang digunakan para psikoanalis masa kini dalam pencarian sekular mereka akan pencerahan. Seperti kaum Sufi yang menginginkan pengalaman bersama Tuhan seperti yang dialami Muhammad, Abulafia mengaku telah menemukan cara untuk mencapai ilham kenabian. Dia mengembangkan sebentuk yoga Yahudi, menggunakan latihan konsentrasi biasa, seperti bernafas, membaca mantra, dan mengambil posisi tubuh tertentu untuk mencapai keadaan kesadaran yang berubah. Abulafia adalah seorang kabalis yang tidak biasa. Dia adalah seorang yang sangat terpelajar, yang telah melakukan studi atas Taurat, Talmud, dan falsafah sebelum beralih kepada mistisisme kerana sebuah pengalaman religius luar biasa yang dialaminya pada usia 31 tahun. Tampaknya dia berkeyakinan bahawa dirinya adalah seorang Mesias, bukan hanya untuk orang Yahudi melainkan juga untuk orang Kristen. Dia melakukan banyak perjalanan di seluruh Spanyol untuk mencari pengikut dan bahkan berlayar hingga ke Timur Dekat. Pada tahun 1280, dia mengunjungi Paus sebagai duta Yahudi. Meskipun Abulafia sering melancarkan kritik keras terhadap Kristen, dia tampaknya menghargai kemiripan antara Tuhan Kabalistik dengan teologi Trinitas. Tiga sefirot tertinggi mengingatkan orang pada logos dan roh, akal dan hikmat Tuhan, yang berasal dari Bapa, ketiadaan yang hilang dalam cahaya yang tak terjangkau. Abulafia sendiri senang berbicara tentang Tuhan dalam cara Trinitarian. Untuk menemukan Tuhan ini, Abulafia mengajarkan tentang perlunya membebaskan jiwa dan melepaskan ikatan yang membelenggunya.
Frase melepaskan ikatan juga ditemukan dalam Buddhism Tibet, indikasi lain tentang kesamaan universal para mistikus. Proses yang digambarkan mungkin dapat dibandingkan dengan upaya psikoanalitis untuk membuka kompleksitas yang mengganggu kesihatan mental pasien. Sebagai seorang kabalis, Abulafia lebih memperhatikan energi ilahi yang menggerakkan seluruh ciptaan tetapi tidak bisa dipersepsi oleh jiwa. Selama kita menyumbat pikiran dengan ide-ide yang didasarkan pada persepsi indriawi, akan sulitlah untuk menangkap unsur transenden kehidupan. Melalui latihan-latihan yoganya, Abulafia mengajarkan murid-muridnya untuk melampaui kesedaran normal demi menemukan suatu alam yang sama sekali baru. Salah satu metodenya adalah Hokmah Hacherov, yakni ilmu tentang kombinasi huruf, berupa meditasi tentang nama Tuhan. Seorang kabalis diminta untuk menggabungkan huruf-huruf dari nama ilahi dalam kombinasi berbeza. Tujuannya adalah untuk memisahkan pikirannya dari yang konkret menuju persepsi yang lebih abstrak. Pengaruh dari latihan semacam ini yang terkesan sangat tidak menjanjikan menurut pandangan orang luar ternyata sangat hebat. Abulafia sendiri membandingkannya dengan sensasi mendengarkan harmoni musik. Huruf-huruf abjad itu menjadi not-not dalam lagu. Dia juga menggunakan metode asosiasi ide, yang disebutnya dilak melompat, dan kefitsah, meloncat dan yang sangat mirip dengan praktik asosiasi bebas analitik moden. Metode ini juga memberikan hasil yang menakjubkan. Seperti yang dijelaskan oleh Abulafia, ia menerangi proses mental yang tersembunyi dan membebaskan seorang kabalis dari penjara wilayah duniawi dan membawanya menuju batas wilayah ilahi. Dalam cara ini, belenggu-belenggu jiwa dibuka dan seorang murid dapat menemukan sumber kekuatan psikis yang mencerahkan pikirannya dan mengobati penderitaan hatinya. Sebagaimana pasien psikoanalitis membutuhkan bimbingan terapisnya, Abulafia mengajarkan bahawa pengembaraan mistikal ke dalam pikiran hanya mungkin dilakukan di bawah bimbingan seorang guru kabalah. Dia sangat sadar akan bahayanya kerana pernah menderita krisis pengalaman keagamaan yang nyaris membuatnya putus asa. Pasien pada masa sekarang sering menginternalisasi pribadi seorang analis untuk memperoleh kekuatan dan kesihatan yang dimilikinya. Demikian pula Abulafia menulis bahawa seorang kabalis akan sering melihat dan mendengar pribadi pembimbing spiritualnya, yang menjadi penggerak dari dalam, yang membuka pintu-pintu tertutup di dalam dirinya. Dia merasakan desakan kekuatan baru dan perubahan batin yang begitu kuat sehingga seolah-olah berasal dari sebuah sumber ilahi. Seorang murid Abulafia memberikan tafsiran lain tentang ekstasi. Seorang mistikus, katanya, menjadi mesiah bagi dirinya sendiri. Di dalam ekstasi dia berhadapan dengan visi tentang dirinya sendiri yang telah dibebaskan dan dicerahkan. Ketahuilah bahawa roh kenabian yang sempurna disediakan bagi Nabi sehingga dia tiba-tiba melihat bentuk dirinya tegak di hadapannya dan dia lupa akan dirinya sendiri dan diri itu terpisah darinya. Dan mengenai rahasia ini, guru kami berkata, di dalam Talmud, betapa besar kekuatan para Nabi yang membandingkan bentuk dari dia yang membentuknya, artinya, yang membandingkan manusia dengan Tuhan. Kaum mistik Yahudi selalu enggan untuk mengakui penyatuan diri dengan Tuhan. Abulafia dan murid-muridnya hanya akan mengatakan bahawa melalui pengalaman bersatu dengan pembimbing spiritual atau dengan mencapai pembebasan pribadi seorang kabalis telah disentuh oleh Tuhan secara tidak langsung. Ada perbezaan jelas antara mistisisme abad pertengahan dengan psikoterapi moden. Namun kedua disiplin itu telah mengembangkan teknik-teknik yang sama untuk mencapai penyembuhan dan keutuhan pribadi. Di Barat, orang Kristen lebih lambat mengembangkan suatu tradisi mistikal.
Mereka tertinggal di belakang kaum monoteis di Byzantium maupun di Imperium Islam dan mungkin tidak siap untuk perkembangan baru ini. Namun, selama abad ke-14 terjadi ledakan dahsyat agama mistikal, khususnya di Eropah Utara. Jerman secara khusus menghasilkan sekelompok mistikus. Meisterekat, tahun 1260 hingga 1327, Johannes Tauler, tahun 130 hingga 061, Gertrude yang Agung, tahun 1256 hingga 1302, dan Henry Suso, tahun 1295 hingga 1306. Inggris juga memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan barat ini dan melahirkan 4 mistikus besar yang segera menarik sejumlah pengikut di benua dan di negeri mereka sendiri. Richard Rolle dari Hampole, tahun 1290 hingga 1349, pengarang The Cloud of Unknowing yang tak dikenal. Walter Hilton, tahun 1346, dan Dam Julian dari Norway, tahun 1342 hingga 1416. Sebagian mistikus ini lebih maju daripada yang lain. Richard Rolle, misalnya, tampaknya terjebak dalam penumbuhan sensasi eksotik, dan spiritualitasnya kadang dicirikan oleh sejenis egoisme. Akan tetapi, sebagian besar di antara mereka menemukan banyak pandangan yang sama dengan yang telah dicapai oleh orang Yunani, kaum Sufi, dan para Kabalis. Meisterekat, misalnya, yang sangat berpengaruh terhadap Tauler dan Suso, dipengaruhi oleh Dans de Areopagite dan Maimonides. Dia adalah seorang frater Dominikan yang brilian dan mengajarkan filsafat Aristoteles di Universitas Paris. Akan tetapi, pada tahun 1325, ajaran mistiknya memicu konflik dengan uskup besar Cologne yang menuduhnya bid'ah. Dia dituduh mengingkari kebaikan Tuhan karena berkeyakinan bahawa Tuhan dilahirkan di dalam jiwa dan menyebarkan faham tentang keabadian alam. Namun demikian, beberapa kritikus berpandangan bahawa ikat adalah terberatnya justru seorang ortodoks. Kekeliruan terletak pada penafsiran beberapa karyanya secara harfiah, bukan secara simbolik seperti yang dimaksudkannya. Ikat adalah seorang penyair yang sangat menyenangi paradoks dan metafora. Meski percaya bahawa kepercayaan kepada Tuhan adalah sesuatu yang rasional, pada saat yang sama dia menyangkal bahawa akal semata bisa membentuk konsepsi yang memadai tentang hakikat ilahi. Dalil tentang sesuatu yang bisa diketahui hanya bisa dibuat berdasarkan indera atau akal, demikian argumentasinya. Pengetahuan tentang Tuhan tidak bisa dibuktikan oleh persepsi indriawi sebab dia bukanlah materi, atau oleh akal sebab dia tidak memiliki bentuk apapun yang bisa diketahui. Tuhan bukan sekadar wujud lain yang eksistensinya bisa dibuktikan seperti layaknya objek fikiran normal lainnya. Tuhan, demikian ikat menyatakan, adalah tiada. Ini bukan berarti bahawa Tuhan adalah sebuah ilusi, melainkan bahawa dia memiliki bentuk eksistensi yang lebih kaya dan lebih utuh dibandingkan dengan yang bisa kita ketahui. Ikat juga menyebut Tuhan sebagai kegelapan, bukan untuk menyatakan ketiadaan cahaya melainkan untuk menunjukkan kehadiran sesuatu yang lebih cerah. Ikat juga membedakan antara Tuhan tertinggi yang paling cocok digambarkan lewat terma negatif, seperti kekacauan, keliaran, kegelapan, dan ketiadaan, dengan Tuhan yang dikenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai orang Barat, ikat senang menggunakan analogi Agustinus tentang Trinitas dalam pikiran manusia dan menyiratkan bahawa meski doktrin Trinitas tidak bisa diketahui oleh akal, namun hanya akallah yang mempersepsikan Tuhan sebagai tiga oknum. Begitu seorang mistikus telah mencapai penyatuan diri dengan Tuhan, dia akan melihatnya sebagai yang esa. Orang Yunani tidak akan menyukai gagasan semacam ini,
namun Eckhart sepakat dengan mereka bahawa Trinitas sebenarnya merupakan sebuah doktrin mistikal. Dia senang membicarakan Tuhan Bapa, yang menurutnya telah menghadirkan putera di dalam jiwa, persis seperti perawan Maria yang telah mengandung Kristus di dalam rahim. Rumi juga telah melihat kelahiran Nabi Isa dari seorang perawan sebagai simbol kelahiran jiwa di hati seorang mistikus. Menurut Eckhart, ini adalah penafsiran alegoris tentang keterkaitan jiwa dengan Tuhan. Tuhan hanya mungkin diketahui melalui pengalaman mistikal. Oleh kerana itu, lebih baik berbicara tentang dia dengan menggunakan terminologi negatif, seperti yang pernah dianjurkan oleh Maimonides. Kita mesti memurnikan konsepsi tentang Tuhan, membuang prakonsepsi konyol dan tamsil yang antropomorfis. Kita bahkan mesti menghindar dari menggunakan kata Tuhan itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan Eckhart ketika berkata, keterpisahan terakhir dan tertinggi manusia adalah ketika, demi Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Ini tentu merupakan proses yang menyakitkan. Karena Tuhan itu tiada, maka kita harus siap untuk menjadi tiada pula agar mencapai penyatuan dengannya. Dalam suatu proses yang mirip dengan fana kaum Sufi, Eckhart bicara tentang pelepasan, atau lebih tepatnya keterpisahan. Dalam cara yang sangat mirip dengan ketika seorang Muslim memandang tindakan menyembah kepada selain Allah sebagai musyrik, Eckhart mengajarkan bahawa seorang mistik harus menolak terbelenggu pada ide terbatas apapun tentang Tuhan. Hanya dengan cara itu dia akan mencapai kesamaan dengan Tuhan. Eksistensi Tuhan tentunya adalah eksistensiku dan keberadaan Tuhan menjadi keberadaanku sendiri. Karena Tuhan adalah landasan bagi wujud, tak perlu lagi mencarinya di luar sana, atau membayangkan pendakian menuju sesuatu yang berada di luar dunia yang kita kenal ini. Jika Al-Hallaj mengejutkan para ulama dengan seruannya Ana Al-Haq, Eckhart mengejutkan uskup-uskup Jerman dengan doktrin mistikalnya. Apa arti pernyataan bahawa seorang manusia biasa dapat mencapai kesamaan dengan Tuhan? Selama abad ke-14, para teolog Yunani memperdebatkan persoalan ini mati-matian. Karena Tuhan tidak bisa dijangkau, bagaimana dia bisa mengkomunikasikan dirinya kepada manusia? Jika terdapat perbezaan antara esensi Tuhan dan aktivitas atau energinya, seperti yang diajarkan oleh para bapa gereja, tentu merupakan penghujatan untuk membandingkan Tuhan yang ditemui oleh orang Kristen dalam doa dengan Tuhan itu sendiri. Gregory Palamas, Uskup Besar Saloniki, mengajarkan bahawa, meski tampaknya paradoks, setiap orang Kristen dapat memperoleh pengetahuan langsung tentang Tuhan itu sendiri. Benar, esensi Tuhan memang selalu berada di luar pemahaman kita, tetapi energinya tidak berbeza dari Tuhan dan tidak boleh dipahami sebagai sisa-sisa cahaya Tuhan semata. Seorang mistikus Yahudi pasti akan setuju, Tuhan Ensof akan tetap diselimuti kegelapan yang tak tertembus, namun Sephirothnya, yakni yang bersesuaian dengan konsepsi orang Yunani tentang energi, dengan sendirinya suci, bertiup secara abadi dari inti Tuhan tertinggi. Terkadang manusia dapat melihat atau mengalami energi-energi ini secara langsung, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab bahawa kemuliaan Tuhan telah tiba. Tak seorang pun pernah melihat esensi Tuhan, tetapi itu tidak berarti bahawa sebuah pengalaman langsung tentang Tuhan adalah mustahil. Kenyataan bahawa penegasan ini bersifat paradoks tidaklah memusingkan Palamas sama sekali. Telah sejak lama disepakati oleh orang Yunani bahawa setiap pernyataan tentang Tuhan pasti bersifat paradoks. Hanya dengan demikian orang bisa mempertahankan rasa tentang misteri dan ketakterjangkauannya. Palamas menuliskannya sebagai berikut. Kita dapat berpartisipasi dalam hakikat ilahi, namun pada saat yang sama dia secara keseluruhan tetap tak terjangkau.
kita perlu menegaskan keduanya pada waktu yang bersamaan dan mempertahankan antimoni sebagai kriteria bagi doktrin yang benar. Tak ada yang baru dalam doktrin Palamas kerana semua itu pernah dirumuskan oleh Simeon sang teolog baru pada abad ke-11. Namun, Palamas ditentang oleh Barlaam the Calabrian, yang pernah belajar di Italia dan sangat kuat dipengaruhi oleh Aristotelianisme rasionalistik Thomas Aquinas. Dia menentang pembedaan tradisional Yunani antara esensi Tuhan dengan energinya dan menuduh Palamas memecah Tuhan ke dalam dua bagian yang terpisah. Barlaam mengajukan definisi tentang Tuhan yang merujuk kembali kepada kaum rasionalis Yunani kuno dan menekankan simplisitas mutlaknya. Para filosof Yunani, seperti Aristoteles yang menurut Barlaam, secara istimewa telah dicerahkan oleh Tuhan, mengajarkan bahawa Tuhan tidak bisa diketahui dan jauh dari alam. Tidaklah mungkin, oleh kerana itu, bagi manusia untuk melihat Tuhan. Manusia hanya bisa merasakan pengaruhnya secara tidak langsung di dalam kitab suci atau kehebatan penciptaan. Barlaam dikecam oleh Konsili Gereja Ortodoks pada tahun 1341, tetapi mendapat dukungan dari para pendeta lain yang juga telah terpengaruh oleh Aquinas. Pada dasarnya ini merupakan konflik antara Tuhan kaum mistik dan Tuhan para filosof. Barlaam dan para pendukungnya, Gregory Akinnos, yang senang mengutip Summa Theologiae versi Yunani, Nisforas Gregoras, dan Thomis Prochoros Sidan, tak mengenal teologi apofatik Byzantium yang menekankan keheningan, paradoks, dan misteri. Mereka lebih menyukai teologi Eropah Barat yang lebih positif, yang mendefinisikan Tuhan sebagai wujud bukannya tiada. Bertentangan dengan ketuhanan misterius dari Dens, Simeon, dan Palamas, mereka merancang konsepsi Tuhan yang mungkin untuk dinyatakan. Orang Yunani senantiasa tak percaya pada kecenderungan seperti ini dalam pemikiran Barat, dan dalam menghadapi rasukan ide-ide Latin yang rasionalistik ini, Palamas menegaskan kembali teologi paradoks ortodoksi Timur. Tuhan tidak boleh direduksi ke dalam sebuah konsep yang dapat diekspresikan oleh perkataan manusia. Dia sependapat dengan Barlaam bahawa Tuhan tidak bisa diketahui, namun demikian berkeyakinan bahawa manusia dapat mengalami kehadiran Tuhan. Cahaya yang telah mengubah kemanusiaan Yesus di Gunung Tabor bukanlah esensi Tuhan yang memang tak pernah dilihat oleh manusia, tetapi dengan cara yang misterius merupakan Tuhan itu sendiri. Liturgi yang menurut teologi Yunani mengabadikan kesucian ajaran Ortodoks, menyatakan bahawa di Gunung Tabor, kita telah melihat Bapa sebagai cahaya dan Roh Kudus sebagai cahaya. Itulah wahyu tentang kita yang dahulu dan kita yang akan datang, ketika, seperti Kristus, kita dituhankan. Apa yang kita lihat ketika berkontemplasi tentang Tuhan di dalam kehidupan ini bukanlah wakil Tuhan, melainkan Tuhan itu sendiri. Tentu saja, ini merupakan sebuah kontradiksi, namun Tuhan Kristen memang sebuah paradoks, antimoni dan keheningan mewakili satu-satunya sikap yang tepat di hadapan misteri yang kita sebut Tuhan, bukan sebuah hiruk-pikuk filosofis yang mencoba menjernihkan segala kesulitan. Barlaam telah berupaya membuat konsep ketuhanan terlalu konsisten. Dalam pandangannya, Tuhan itu harus identik dengan esensinya atau tidak sama sekali. Dia telah mencoba untuk membatasi Tuhan pada esensinya dan menyatakan adalah mustahil baginya untuk hadir di luar itu melalui energinya. Namun, itu sama artinya dengan berfikir tentang Tuhan seakan-akan dia sekadar fenomena lain dan didasarkan pada pandangan kemanusiaan semata tentang apa yang mungkin atau yang mustahil. Palamas berkeyakinan bahawa visi tentang Tuhan merupakan ekstasi bersama. Manusia bertransendensi terhadap diri sendiri,
namun Tuhan juga mengalami ekstasi transendensi dengan cara keluar dari dirinya agar dapat dikenal oleh makhluk. Tuhan juga keluar dari dirinya sendiri dan turun untuk menjadi satu dengan pikiran kita. Kemenangan Palamas, yang teologinya tetap laku di kalangan Kristen Ortodoks, atas kaum rasionalis Yunani abad ke-14 mewakili kemenangan yang lebih luas bagi mistisisme di dalam ketiga agama monoteistik. Sejak abad ke-11, para filosof Muslim telah tiba pada kesimpulan bahawa akal, yang tak tergantikan fungsinya dalam studi-studi semacam kedokteran dan sains, sama sekali tidak memadai ketika dihadapkan kepada studi tentang Tuhan. Bersandar pada akal semata sama seperti berusaha makan sup dengan menggunakan garpu. Tuhan kaum Sufi telah meraih keunggulan atas Tuhan para filosof di kebanyakan bagian wilayah kerajaan Islam. Pada bab mendatang akan kita saksikan bahawa Tuhan kaum Kabalis pun menjadi dominan di dalam spiritualitas Yahudi selama abad ke-16. Mistisisme mampu menerobos lebih jauh ke dalam fikiran daripada bentuk-bentuk agama yang lebih rasionalistik dan legalistik. Tuhan kaum mistik mampu menjawab kebutuhan, ketakutan, dan kecemasan primitif, hal yang tak mampu dilakukan oleh Tuhan para filosof yang jauh. Pada abad ke-14, Barat telah melahirkan agama mistiknya sendiri dan mengambil langkah awal yang sangat menjanjikan. Namun, mistisisme di Barat tak pernah menyebar seluas di dalam tradisi-tradisi lain. Di Inggris, Jerman, dan Skotlandia, yang telah menghasilkan ahli-ahli mistik ternama, kaum pembaru Protestan abad ke-16 mengecam spiritualitas yang tidak alkitabiah ini. Di Gereja Katolik Roma, tokoh-tokoh mistik terkemuka, seperti Santo Teresa dari Avila sering diancam oleh Inkuisisi Kontra-Reformasi. Sebagai akibat dari reformasi, Eropah mulai melihat Tuhan dalam cara yang semakin rasionalistik.